Halo, sahabat channel Lansia Sehat. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, penuh semangat, dan selalu diberikan kebahagiaan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk hadir kembali di channel ini, tempat kita berbagi pengetahuan, motivasi, dan kebiasaan sehat khusus untuk para sahabat lansia yang ingin terus bugar meskipun usia semakin bertambah. Sebelum kita masuk ke pembahasan utama, saya ingin mengajak sahabat semua untuk sedikit berinteraksi. Boleh dong tulis di kolom komentar, sahabat saat ini tinggal di mana? Dari kota mana? Atau mungkin dari desa yang sejuk dan tenang? Dan kalau tidak keberatan, ceritakan juga usia Anda sekarang berapa. Ada sahabat yang sudah masuk usia 60 tahun, ada yang 70, bahkan mungkin ada yang sudah 80 tahun tapi masih semangat menonton video kesehatan ini. Wah, luar biasa sekali. Kehadiran Anda di sini menunjukkan bahwa meskipun usia bertambah, semangat untuk belajar dan menjaga kesehatan tetap menyala. Itu hal yang patut kita syukuri. Selain itu, bagaimana kondisi kesehatan Anda belakangan ini? Apakah tubuh terasa segar? Atau mungkin ada yang sedang berjuang dengan masalah kolesterol, tekanan darah, atau berat badan yang naik turun? Jangan khawatir, sahabat tidak sendirian. Banyak di antara kita yang mengalami hal serupa, dan disinilah kita saling mendukung. Lewat channel ini, kita berusaha mencari jalan keluar yang sehat, alami, dan tentunya sesuai dengan kebutuhan tubuh lansia. Saya doakan dengan tulus, semoga sahabat channel Lansia Sehat yang sedang menonton ini selalu diberikan kesehatan yang prima. Semoga jantung tetap kuat, pikiran tetap jernih, tulang tetap kokoh, dan energi untuk beraktivitas tidak pernah padam. Dan bagi sahabat yang mungkin sedang sakit, saya doakan semoga lekas diberi kesembuhan, agar bisa kembali beraktivitas dengan ringan dan bahagia. Nah sahabat, hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik dan sudah terkenal di seluruh dunia, teh hijau. Mungkin sahabat sudah sering mendengar tentang teh hijau. Ada yang menyebutnya sebagai minuman awet muda, ada juga yang menyebutnya minuman penurun berat badan. Tetapi sebenarnya, apa sih rahasia di balik teh hijau ini? Kenapa bisa begitu populer? Bahkan sampai direkomendasikan oleh banyak ahli kesehatan, termasuk dokter, untuk dikonsumsi oleh lansia. Banyak penelitian yang menunjukkan bahwa teh hijau memiliki manfaat besar. Salah satunya adalah membantu membakar lemak dalam tubuh. Bagi sebagian orang, terutama lansia, masalah berat badan seringkali menjadi hal yang cukup merepotkan. Ada yang merasa tubuh cepat sekali bertambah berat meskipun makan tidak banyak. Ada juga yang mengeluhkan perut rasa buncit, atau timbunan lemak di sekitar pinggang semakin sulit dikendalikan. Nah, kabar baiknya, teh hijau bisa menjadi salah satu solusi alami untuk membantu mengurangi masalah ini. Namun, tentu saja sahabat harus tahu bahwa teh hijau bukan sekadar soal menurunkan berat badan. Lebih dari itu, teh hijau juga punya peran penting dalam menjaga kesehatan jantung, menyeimbangkan metabolisme tubuh, dan melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Jadi, kita tidak hanya berbicara tentang tubuh yang lebih ramping, tetapi juga tentang tubuh yang lebih sehat, pikiran yang lebih segar, dan kualitas hidup yang lebih baik di usia lanjut. Sebelum kita masuk ke pembahasan kandungan-kandungan ajaib dalam teh hijau, mari saya ajak sahabat untuk membayangkan sejenak. Coba bayangkan pagi yang tenang, udara sejuk, sinar matahari lembut masuk melalui jendela, lalu sahabat duduk santai dengan secangkir teh hijau hangat di tangan. Uapnya naik perlahan, aromanya khas, menenangkan, dan ketika tegukan pertama masuk ke tenggorokan, rasanya ringan sekaligus menyejukkan. Saat itu juga tubuh sahabat terasa lebih rileks, pikiran lebih tenang, dan tubuh siap menjalani aktivitas harian. Nah, itulah gambaran sederhana bagaimana teh hijau bisa memberi manfaat, tidak hanya bagi tubuh, tapi juga bagi jiwa. Teh hijau memang bukan minuman biasa. Sejak ribuan tahun lalu, terutama di Tiongkok dan Jepang, teh hijau sudah dipakai sebagai ramuan kesehatan. Para biksu Zen di Jepang bahkan menjadikannya minuman wajib sebelum meditasi, karena dipercaya bisa meningkatkan konsentrasi sekaligus membuat tubuh tetap segar. Jadi, ketika kita sebagai lansia meminum teh hijau hari ini, sebenarnya kita sedang meneruskan tradisi panjang yang penuh makna. Tentu saja, sahabat mungkin penasaran, memangnya, apa sih yang ada di dalam teh hijau sampai-sampai bisa membakar lemak? Nah, ini yang akan kita bahas di bab berikutnya. Kandungan-kandungan dalam teh hijau, seperti katekin, polifenol, dan EGCG, ternyata punya peran luar biasa dalam meningkatkan metabolisme tubuh. Bahkan, beberapa penelitian medis modern sudah membuktikan manfaat ini. Dokter juga menyarankan agar lansia bisa menjadikan teh hijau sebagai minuman rutin, tapi tentu saja dengan takaran yang tepat.
Di bab-bab berikutnya, kita akan kupas lebih dalam. Kita akan lihat bagaimana sejarahnya, kandungan gizinya, apa kata dokter, bahkan juga testimoni nyata dari para lansia yang sudah merasakan manfaatnya. Jadi, pastikan sahabat menyimak terus sampai akhir, agar bisa mendapatkan pemahaman yang utuh. Sebelum saya tutup bab pertama ini, izinkan saya sekali lagi mendoakan sahabat semua. Semoga setiap tegukan minuman sehat yang Anda konsumsi, setiap makanan bergizi yang Anda nikmati, dan setiap langkah ringan yang Anda lakukan untuk berolahraga, semuanya mendatangkan kebaikan untuk tubuh dan jiwa. Semoga sahabat selalu panjang umur, sehat, dan penuh kebahagiaan bersama keluarga tercinta. Dan yang paling penting, jangan lupa untuk tetap semangat menjaga kesehatan. Ingat, usia boleh bertambah, tapi semangat tidak boleh padam. Kita masih bisa belajar, masih bisa beraktivitas, bahkan masih bisa menjadi inspirasi bagi anak-anak dan cucu-cucu kita. Baiklah sahabat, setelah ini kita akan masuk ke bab 2, di mana kita akan membahas tentang sejarah dan popularitas teh hijau. Dari mana asalnya, kenapa begitu terkenal, dan bagaimana perjalanannya sampai akhirnya menjadi salah satu minuman kesehatan paling digemari di dunia. Tetaplah bersama saya, karena perjalanan kita baru saja dimulai. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah kita membuka pembahasan dengan salam hangat dan doa pada bab sebelumnya, kini saatnya kita menelusuri kisah panjang dari teh hijau. Sebelum kita mengupas kandungan dan manfaatnya yang luar biasa bagi tubuh, ada baiknya kita mengenal dulu asal-usulnya. Dengan begitu, setiap kali sahabat menyesap seteguk teh hijau, sahabat tidak hanya menikmati rasanya, tetapi juga bisa merasakan warisan sejarah yang kaya di baliknya. Teh hijau bukanlah minuman baru. Jauh sebelum kita mengenalnya di era modern, minuman ini sudah hadir dalam peradaban manusia sejak ribuan tahun lalu. Konon, teh hijau pertama kali ditemukan di Tiongkok sekitar 5.000 tahun yang lalu. Legenda populer menyebutkan bahwa Kaisar Shennong, seorang tokoh penting dalam sejarah pengobatan tradisional Tiongkok, sedang merebus air ketika daun teh secara tidak sengaja jatuh ke dalam panci. Dari situ keluarlah aroma khas yang menenangkan. Sang kaisar pun mencicipinya dan merasa tubuhnya segar kembali. Sejak itulah, teh mulai dikenal sebagai minuman berkhasiat. Seiring waktu, teh tidak hanya digunakan untuk menghilangkan dahaga, tetapi juga dianggap sebagai ramuan kesehatan. Orang-orang Tiongkok percaya bahwa teh mampu membersihkan tubuh dari dalam, melancarkan pencernaan, dan memberikan energi. Tidak heran jika teh hijau kemudian menjadi bagian penting dari budaya mereka, dikonsumsi baik dalam keseharian maupun dalam upacara khusus. Dari Tiongkok, teh hijau menyebar ke Jepang. Di negeri Sakura, teh hijau bahkan berkembang menjadi bagian dari kehidupan spiritual. Para biksu Zen yang menjalani meditasi panjang sering meminum teh hijau untuk menjaga kewaspadaan dan kejernihan pikiran. Inilah yang kemudian melahirkan Chanoyu atau upacara minum teh di Jepang. Sebuah tradisi yang tidak hanya berkaitan dengan minum teh, tetapi juga menyangkut ketenangan jiwa, kesopanan, dan hubungan harmonis dengan alam. Menariknya, sahabat, teh hijau juga mulai menembus batas Asia dan masuk ke daratan Eropa pada abad ke-16 melalui jalur perdagangan. Pedagang Portugis dan Belanda yang membawa teh dari Tiongkok memperkenalkannya ke masyarakat Eropa. Saat itu, teh hijau dianggap minuman mewah yang hanya bisa dinikmati kaum bangsawan. Lambat laun, teh semakin populer hingga akhirnya menjadi salah satu minuman favorit di seluruh dunia. Namun, perlu diketahui bahwa tidak semua teh itu sama. Ada teh hitam, teh putih, teh oolong, dan tentu saja teh hijau. Yang membedakan teh hijau dari jenis teh lainnya adalah proses pengolahannya. Daun teh hijau dipetik lalu segera dipanaskan dengan cara dikukus atau dipanggang untuk menghentikan proses oksidasi. Dengan cara ini, kandungan alami di dalam daun teh tetap terjaga, terutama antioksidan yang sangat tinggi. Itulah sebabnya teh hijau dikenal lebih menyehatkan dibandingkan jenis teh lainnya. Sahabat bisa bayangkan, ketika masyarakat Tiongkok di masa lampau meminum teh hijau, mereka mungkin belum tahu istilah-istilah medis seperti antioksidan atau EGCG. Tetapi mereka sudah merasakan manfaatnya. Tubuh lebih ringan, pikiran lebih segar, dan kesehatan lebih terjaga. Pengetahuan tradisional itu kini diperkuat oleh sains modern yang mampu menjelaskan mengapa teh hijau sangat bermanfaat. Kepopuleran teh hijau semakin meningkat di era modern ini, apalagi setelah banyak penelitian medis yang membuktikan manfaatnya. Media kesehatan, jurnal ilmiah, hingga dokter-dokter ahli gizi sering menyebutkan teh hijau sebagai minuman alami yang membantu menurunkan berat badan, menjaga kesehatan jantung, hingga memperlambat penuaan sel. Bahkan, tidak sedikit produk kesehatan yang memanfaatkan ekstrak teh hijau sebagai bahan utama.
Nah, khusus bagi sahabat lansia, teh hijau punya posisi istimewa. Di usia yang semakin matang, tubuh kita seringkali mengalami perlambatan metabolisme. Lemak lebih mudah menumpuk, energi terasa cepat habis, dan risiko penyakit metabolik meningkat. Teh hijau hadir sebagai minuman yang bisa membantu menyeimbangkan kondisi ini. Tidak hanya membantu membakar lemak, tetapi juga memberikan rasa segar, menenangkan pikiran, dan membuat tubuh terasa ringan. Jika kita melihat kebiasaan di Jepang, banyak lansia di sana yang tetap bugar dan panjang umur. Salah satu rahasia mereka adalah konsumsi teh hijau setiap hari. Bahkan ada daerah di Jepang, seperti Okinawa, yang terkenal dengan jumlah penduduk lansia sehat berusia di atas 100 tahun. Salah satu kebiasaan mereka adalah minum teh hijau secara rutin. Fakta ini tentu bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Popularitas teh hijau kini semakin meluas ke berbagai belahan dunia. Di kafe-kafe modern, sahabat bisa dengan mudah menemukan menu teh hijau dalam berbagai bentuk, mulai dari teh panas, es teh hijau, hingga olahan seperti matcha latte. Namun, tentu saja bagi kita yang ingin mendapatkan manfaat kesehatan, teh hijau yang diseduh hangat tanpa tambahan gula tetaplah pilihan terbaik. Yang menarik lagi, teh hijau bukan hanya sekadar minuman kesehatan, tapi juga simbol gaya hidup sehat. Banyak orang yang sadar bahwa menjaga kesehatan itu dimulai dari hal-hal kecil. Dan salah satu langkah kecil yang bisa memberi dampak besar adalah membiasakan diri minum teh hijau setiap hari. Bayangkan sahabat, dari sekadar daun teh hijau yang sederhana, ternyata bisa lahir tradisi panjang, kebiasaan sehat, hingga penelitian modern yang mendukung manfaatnya. Dari Tiongkok kuno, Jepang yang penuh filosofi, hingga dunia modern yang serba cepat, teh hijau tetap dipandang sebagai minuman yang menyehatkan. Inilah sebabnya, sahabat channel Lansia Sehat, kita perlu memberi tempat khusus bagi teh hijau dalam keseharian. Apalagi untuk lansia, di mana menjaga keseimbangan tubuh adalah hal yang sangat penting. Teh hijau bukan hanya soal membakar lemak, tetapi juga bagian dari perjalanan panjang manusia dalam merawat tubuh secara alami. Dan di bab berikutnya, kita akan masuk lebih dalam lagi. Kita akan membongkar rahasia kandungan yang ada di dalam teh hijau. Apa saja zat yang membuatnya begitu istimewa? Bagaimana zat-zat ini bekerja di dalam tubuh, terutama tubuh lansia? Semua itu akan kita bahas secara detail agar sahabat bisa benar-benar paham mengapa teh hijau layak menjadi minuman sehari-hari. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah kita menelusuri sejarah dan popularitas teh hijau di bab sebelumnya, kini saatnya kita masuk ke bagian yang sangat menarik, yaitu apa saja kandungan yang ada di dalam teh hijau dan bagaimana kandungan-kandungan tersebut bekerja di dalam tubuh kita. Pahami betul, karena dari sinilah rahasia manfaat teh hijau berasal, termasuk kemampuannya membantu membakar lemak dan menjaga kesehatan lansia secara menyeluruh. Pertama-tama, mari kita bicara tentang katekin. Katekin adalah salah satu jenis polifenol atau senyawa antioksidan yang sangat tinggi terkandung dalam daun teh hijau. Bagi tubuh lansia, katekin sangat penting karena mampu menangkal radikal bebas. Radikal bebas ini adalah molekul tidak stabil yang dapat merusak sel-sel tubuh, mempercepat proses penuaan, dan memicu berbagai penyakit kronis. Dengan rutin mengonsumsi teh hijau, katekin bekerja melindungi sel-sel tubuh sehingga organ-organ tetap sehat, kulit tetap bercahaya, dan proses metabolisme berjalan lebih baik. Di antara katekin, ada satu yang paling terkenal yaitu EGCG atau epigallocatechin gallate. EGCG ini sering disebut sebagai senjata rahasia dalam teh hijau. Mengapa? Karena selain sebagai antioksidan yang kuat, EGCG juga berperan dalam meningkatkan pembakaran lemak. Ketika tubuh lansia mengonsumsi teh hijau secara rutin, EGCG dapat membantu memacu oksidasi lemak, sehingga lemak yang menumpuk di area perut, pinggang, dan paha lebih mudah dibakar. Ini tentu menjadi kabar baik bagi sahabat yang ingin menjaga berat badan tetap ideal, tanpa harus mengonsumsi obat-obatan kimia yang berisiko. Selanjutnya, teh hijau juga mengandung kafein dalam jumlah rendah. Sahabat mungkin berpikir, kafein? Bukankah itu bisa membuat jantung berdetak lebih cepat? Tenang, kandungan kafein dalam teh hijau jauh lebih rendah dibandingkan kopi. Justru, kafein ini bekerja sinergis dengan EGCG untuk meningkatkan metabolisme tubuh secara alami. Artinya, tubuh lebih efisien dalam membakar kalori bahkan saat melakukan aktivitas ringan. Bagi lansia, ini sangat membantu karena metabolisme yang melambat seiring usia bisa sedikit terakselerasi dengan cara aman. Selain itu, teh hijau juga kaya akan vitamin dan mineral. Misalnya, vitamin C yang berperan sebagai antioksidan tambahan, vitamin B kompleks yang mendukung metabolisme energi,
serta mineral penting seperti mangan, magnesium, dan zinc yang membantu menjaga fungsi otot, tulang, dan sistem saraf. Mineral-mineral ini sangat relevan bagi lansia, karena di usia lanjut tubuh cenderung mengalami penurunan kepadatan tulang, kelemahan otot, dan kelambanan sistem saraf. Dengan rutin meminum teh hijau, sahabat bisa mendapatkan asupan nutrisi yang mendukung kesehatan secara menyeluruh. Sahabat juga perlu tahu tentang asam amino L-theanine, zat unik yang hanya banyak ditemukan di teh hijau. L-theanine memiliki efek menenangkan, menurunkan stres, sekaligus meningkatkan fokus dan konsentrasi. Bayangkan, sahabat sedang menikmati secangkir teh hijau hangat di pagi hari, tubuh terasa rileks, pikiran lebih jernih, dan mood menjadi lebih stabil. Ini sangat penting, terutama bagi lansia yang rentan mengalami stres atau gangguan tidur. Dengan kombinasi L-theanine dan kafein, teh hijau memberikan energi yang lembut tanpa menimbulkan kegelisahan. Selain manfaat metabolisme dan antioksidan, teh hijau juga mengandung flavonoid, senyawa alami yang mendukung kesehatan jantung dan pembuluh darah. Flavonoid membantu menurunkan kadar kolesterol jahat, LDL, dan meningkatkan kolesterol baik, HDL. Hasilnya, tekanan darah lebih stabil dan risiko penyakit jantung berkurang. Bagi lansia, menjaga kesehatan jantung adalah hal yang sangat krusial, karena jantung yang sehat akan mempermudah seluruh organ tubuh berfungsi optimal, termasuk proses pembakaran lemak. Selain semua itu, teh hijau juga kaya akan polifenol lainnya yang mendukung fungsi hati dan ginjal. Fungsi hati yang optimal membantu metabolisme lemak lebih efisien, sementara ginjal yang sehat memastikan tubuh tetap bersih dari racun. Dengan begitu, sahabat tidak hanya membakar lemak, tetapi juga menjaga organ-organ penting tetap berfungsi dengan baik. Sahabat, penting juga diketahui bahwa kandungan-kandungan ini bekerja secara sinergis, bukan sendiri-sendiri. Misalnya, EGCG bekerja lebih efektif jika didukung oleh L-theanine yang menenangkan, atau kafein yang membantu metabolisme. Dengan rutin minum teh hijau, tubuh lansia menerima efek gabungan dari berbagai zat alami ini, sehingga manfaat yang diperoleh lebih optimal dibandingkan hanya mengandalkan satu zat saja. Tentunya, sahabat juga harus memperhatikan kualitas teh hijau yang dikonsumsi. Pilihlah teh hijau murni tanpa tambahan gula atau pewarna buatan. Daun teh yang diproses dengan benar akan mempertahankan kadar EGCG, katekin, dan flavonoid terbaik. Jangan tergoda dengan teh instan yang banyak mengandung gula, karena gula berlebihan justru bisa menurunkan manfaat pembakaran lemak dan meningkatkan risiko penyakit metabolik. Di sisi lain, bagi lansia yang memiliki masalah lambung sensitif, disarankan untuk tidak minum teh hijau terlalu pekat atau dalam kondisi perut kosong. Menyeduh dengan air hangat, dosis ringan 1-2 cangkir per hari sudah cukup untuk mendapatkan manfaat optimal tanpa menimbulkan efek samping. Dengan mengetahui kandungan-kandungan ini, sahabat kini dapat melihat mengapa teh hijau menjadi minuman favorit bagi lansia di seluruh dunia. Bukan sekadar tren atau gaya hidup, tetapi pilihan yang didukung oleh bukti ilmiah. Katekin, EGCG, kafein ringan, L-theanine, vitamin, mineral, dan flavonoid semuanya bekerja sama mendukung metabolisme, membakar lemak, menjaga jantung, serta memperkuat tulang dan sistem saraf. Di bab berikutnya, kita akan masuk ke pembahasan tentang bagaimana kandungan ini secara spesifik membantu proses pembakaran lemak. Kita akan lihat mekanisme di balik metabolisme, oksidasi lemak, dan bagaimana teh hijau bisa menjadi sahabat terbaik untuk lansia yang ingin tetap bugar dan ideal. Sahabat akan belajar langkah demi langkah bagaimana minum teh hijau dapat memengaruhi tubuh secara nyata. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah kita memahami kandungan-kandungan luar biasa dalam teh hijau, kini saatnya kita membahas bagaimana semua zat tersebut bekerja secara nyata untuk membakar lemak dalam tubuh, khususnya bagi kita para lansia. Jangan khawatir, penjelasan ini akan saya sampaikan secara sederhana, sehingga mudah dipahami, sekaligus memberikan gambaran jelas mengapa teh hijau menjadi minuman yang sangat bermanfaat untuk menjaga berat badan dan kesehatan tubuh secara keseluruhan. Seiring bertambahnya usia, metabolisme tubuh cenderung melambat. Tubuh lansia lebih lambat membakar kalori, lemak lebih mudah menumpuk, dan energi sering terasa cepat habis. Fenomena ini wajar terjadi karena perubahan hormon, penurunan massa otot, serta aktivitas fisik yang biasanya lebih ringan dibandingkan saat usia muda. Disinilah peran teh hijau menjadi sangat signifikan. Kandungan EGCG, katekin, dan kafein ringan dalam teh hijau bekerja bersama untuk meningkatkan laju metabolisme tubuh, sehingga kalori dan lemak lebih cepat diubah menjadi energi. Mari kita mulai dari EGCG, yang sering disebut sebagai senjata utama dalam teh hijau. EGCG meningkatkan termogenesis,
yaitu proses di mana tubuh menghasilkan panas dari metabolisme kalori. Dengan meningkatnya termogenesis, tubuh lansia dapat membakar lebih banyak kalori bahkan saat aktivitas ringan, seperti berjalan santai, membersihkan rumah, atau berkebun. Tidak hanya itu, EGCG juga meningkatkan oksidasi lemak, sehingga lemak yang tersimpan di area perut, pinggang, dan paha menjadi lebih mudah dikurangi. Sahabat perlu tahu, proses pembakaran lemak ini bekerja lebih optimal bila dikombinasikan dengan aktivitas ringan dan pola makan sehat. Misalnya, rutin minum 1-2 cangkir teh hijau sehari, ditambah berjalan kaki 15-30 menit setiap hari, sudah cukup untuk mendukung metabolisme tubuh lansia secara signifikan. Tidak perlu olahraga berat yang berisiko cedera, karena teh hijau bekerja selaras dengan aktivitas harian kita. Selain EGCG, kafein dalam teh hijau juga memiliki peran penting. Meski jumlahnya lebih kecil dibandingkan kopi, kafein ringan ini dapat merangsang sistem saraf pusat untuk memicu pembakaran lemak. Kafein bekerja dengan meningkatkan pelepasan asam lemak dari jaringan adiposa, lemak, ke aliran darah, sehingga tubuh bisa menggunakannya sebagai sumber energi. Dengan cara ini, tubuh lansia dapat mengurangi lemak secara bertahap tanpa membebani organ vital. Tidak kalah penting adalah katekin, yang juga termasuk antioksidan kuat. Katekin tidak hanya melindungi sel dari kerusakan akibat radikal bebas, tetapi juga membantu menyeimbangkan kadar insulin dan gula darah. Mengapa ini penting? Karena ketika gula darah stabil, tubuh tidak menyimpan terlalu banyak lemak berlebihan, terutama di area perut. Bagi lansia yang ingin menurunkan berat badan secara sehat, kestabilan gula darah ini sangat krusial agar proses pembakaran lemak berlangsung optimal tanpa menimbulkan efek samping. Selain kandungan utama, ada faktor lain yang membuat teh hijau efektif, L-theanine. L-theanine menenangkan sistem saraf dan mengurangi stres, yang secara tidak langsung mendukung pembakaran lemak. Stres kronis dapat memicu peningkatan hormon kortisol, yang menyebabkan tubuh menyimpan lebih banyak lemak, terutama di area perut. Dengan minum teh hijau secara rutin, L-theanine membantu menenangkan pikiran, menurunkan stres, dan menjaga hormon tubuh tetap seimbang. Hasilnya, proses pembakaran lemak berjalan lebih lancar. Sahabat mungkin bertanya, apakah efeknya langsung terlihat dalam waktu singkat? Perlu diingat, teh hijau bukan obat instan. Efek pembakaran lemak bersifat perlahan dan alami, terutama bagi lansia. Namun, dengan konsistensi rutin, perubahan akan terasa, energi meningkat, perut terasa lebih ringan, dan berat badan cenderung stabil. Itulah keunggulan teh hijau, aman, alami, dan mendukung kesehatan jangka panjang. Menariknya, beberapa penelitian modern menunjukkan bahwa teh hijau juga mendukung metabolisme lemak saat tidur. Artinya, meskipun kita sedang beristirahat, kandungan EGCG dan kafein ringan tetap bekerja membantu tubuh membakar lemak. Ini tentu sangat relevan bagi lansia yang mungkin tidak bisa melakukan olahraga intens setiap hari. Secangkir teh hijau di pagi atau sore hari sudah cukup untuk menjaga metabolisme tetap aktif. Selain itu, teh hijau mendukung fungsi hati dalam memproses lemak. Hati adalah organ penting untuk metabolisme, dan seiring usia, fungsi hati cenderung menurun. Kandungan polifenol dan antioksidan dalam teh hijau membantu hati bekerja lebih efisien, sehingga lemak diubah menjadi energi dengan lebih lancar dan tidak menumpuk berlebihan. Sahabat juga perlu mengetahui cara terbaik minum teh hijau untuk membakar lemak. Rutin minum 1-2 cangkir sehari sudah cukup. Minum saat pagi hari atau setelah sarapan membantu metabolisme tubuh lebih aktif. Hindari minum dalam keadaan perut kosong agar lambung tidak terganggu. Jangan menambahkan gula atau pemanis berlebihan, karena itu bisa mengurangi efektivitas pembakaran lemak. Efek sinergis antara kandungan EGCG, katekin, kafein, dan L-theanine membuat teh hijau bukan hanya minuman ringan, tetapi sahabat metabolisme bagi tubuh lansia. Setiap tegukan bekerja dalam berbagai jalur, meningkatkan oksidasi lemak, menstimulasi metabolisme, menyeimbangkan gula darah, menenangkan pikiran, serta mendukung fungsi hati. Semua itu terjadi secara alami, aman, dan berkelanjutan. Sahabat, bayangkan tubuh kita seperti mesin yang lambat seiring bertambah usia. Teh hijau bertindak seperti pelumas alami, memperlancar proses metabolisme, membantu mesin bekerja lebih efisien, dan menjaga agar energi tetap tersedia untuk aktivitas sehari-hari. Tidak heran jika banyak lansia di Jepang dan Tiongkok yang rutin meminum teh hijau, tetap bugar, ringan bergerak, dan memiliki kualitas hidup yang tinggi. Di bab berikutnya, kita akan membahas manfaat teh hijau lainnya bagi kesehatan lansia, tidak hanya terkait pembakaran lemak, tetapi juga kesehatan jantung, kolesterol, tekanan darah,
dan perlindungan sel dari penuaan. Sahabat akan melihat bahwa teh hijau bukan hanya minuman diet, tapi juga minuman kesehatan lengkap untuk tubuh lansia. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah kita mempelajari bagaimana kandungan teh hijau bekerja dalam membakar lemak, kini saatnya kita melihat gambaran yang lebih luas, manfaat teh hijau bagi kesehatan lansia secara menyeluruh. Teh hijau bukan hanya minuman untuk menurunkan berat badan. Bagi tubuh lansia, minuman sederhana ini menawarkan berbagai efek positif yang sangat penting untuk menjaga kualitas hidup, dari jantung hingga pikiran, dari energi hingga sistem imun. Pertama-tama, salah satu manfaat yang paling dikenal adalah menjaga kesehatan jantung. Seiring bertambahnya usia, risiko penyakit jantung meningkat, kolesterol cenderung naik, pembuluh darah bisa mengeras, dan tekanan darah tidak selalu stabil. Kandungan katekin dan flavonoid dalam teh hijau bekerja menyeimbangkan kadar kolesterol dalam tubuh. Flavonoid membantu menurunkan kolesterol jahat, LDL, sekaligus meningkatkan kolesterol baik, HDL. Hasilnya, pembuluh darah lebih elastis, tekanan darah lebih stabil, dan risiko serangan jantung atau stroke bisa berkurang. Ini tentu sangat relevan bagi lansia yang ingin tetap aktif dan bugar. Selain itu, teh hijau juga mendukung fungsi metabolisme yang sehat. Kandungan EGCG yang sudah kita bahas sebelumnya tidak hanya membantu membakar lemak, tetapi juga meningkatkan metabolisme glukosa. Dengan kata lain, teh hijau membantu tubuh memproses gula darah lebih efisien, sehingga risiko diabetes tipe 2 bisa ditekan. Bagi lansia, stabilitas gula darah sangat penting karena fluktuasi gula yang terlalu tinggi atau terlalu rendah dapat menyebabkan lemah, pusing, atau komplikasi serius. Sahabat, teh hijau juga meningkatkan daya tahan tubuh. Antioksidan yang tinggi, termasuk katekin dan polifenol, membantu melawan radikal bebas yang bisa merusak sel tubuh dan menurunkan sistem imun. Dengan rutin mengonsumsi teh hijau, tubuh lansia lebih siap melawan infeksi ringan maupun risiko penyakit kronis. Inilah salah satu alasan mengapa banyak lansia di Asia yang rutin meminum teh hijau tetap sehat dan jarang sakit meskipun usia sudah lanjut. Selain kesehatan fisik, teh hijau juga berperan pada fungsi otak dan pikiran. Kandungan L-theanine bekerja menenangkan sistem saraf, meningkatkan konsentrasi, dan memperbaiki kualitas tidur. Untuk lansia, menjaga fungsi otak adalah hal yang sangat penting. Studi menunjukkan bahwa konsumsi teh hijau rutin dapat membantu meningkatkan memori jangka pendek, menjaga fokus, dan mencegah gangguan kognitif yang sering muncul seiring usia, termasuk risiko Alzheimer atau pikun ringan. Dengan minum teh hijau, sahabat bisa tetap tajam dalam berpikir, lebih rileks, dan suasana hati pun lebih stabil. Tidak kalah penting, teh hijau juga mendukung kesehatan tulang dan sendi. Kandungan mineral seperti magnesium dan mangan membantu menjaga kepadatan tulang, sementara efek antioksidan membantu mengurangi peradangan. Bagi lansia, masalah sendi dan tulang rapuh sangat umum, sehingga rutin minum teh hijau bisa menjadi salah satu langkah pencegahan alami agar tubuh tetap kuat dan ringan bergerak. Sahabat juga akan merasakan manfaat detoksifikasi alami. Teh hijau membantu ginjal dan hati bekerja lebih efisien dalam membersihkan racun dari tubuh. Proses detoks ini membantu tubuh tetap ringan, peredaran darah lancar, dan metabolisme berjalan optimal. Kombinasi detoksifikasi, pembakaran lemak, dan peningkatan metabolisme membuat teh hijau sangat ideal bagi lansia yang ingin menjaga tubuh tetap bugar. Selain itu, teh hijau memiliki efek anti penuaan. Antioksidan dalam teh hijau melawan radikal bebas yang menyebabkan kerusakan sel dan jaringan. Dengan rutin minum teh hijau, kulit tetap terlihat lebih sehat, elastis, dan lembab. Bahkan beberapa penelitian menunjukkan bahwa lansia yang rutin mengonsumsi teh hijau memiliki risiko lebih rendah mengalami kerusakan sel yang terkait penuaan dini. Efek ini bukan hanya soal penampilan, tetapi juga tentang kesehatan organ dalam yang tetap optimal. Manfaat lainnya yang patut sahabat ketahui adalah menyehatkan sistem pencernaan. Teh hijau membantu meningkatkan sekresi enzim pencernaan, menyeimbangkan bakteri baik dalam usus, dan mencegah masalah seperti sembelit atau perut kembung. Dengan sistem pencernaan yang sehat, penyerapan nutrisi dari makanan pun lebih optimal, yang tentunya sangat penting bagi lansia agar tetap kuat dan energik. Tidak kalah menarik, teh hijau juga mendukung kesehatan mental dan emosional. L-theanine bekerja menenangkan sistem saraf, mengurangi stres, dan membantu tidur lebih nyenyak. Bagi lansia yang sering merasa cemas atau sulit tidur, secangkir teh hijau hangat di sore atau pagi hari bisa menenangkan pikiran, meningkatkan mood, dan membantu tubuh beristirahat dengan lebih baik. Sahabat, jika kita rangkum, teh hijau bagi lansia menawarkan manfaat multidimensional.
menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah, membantu menurunkan berat badan dan membakar lemak, menstabilkan gula darah dan mendukung metabolisme, meningkatkan daya tahan tubuh dan sistem imun, menjaga fungsi otak, konsentrasi, dan memori, mendukung kesehatan tulang dan sendi, membantu detoksifikasi tubuh secara alami, melawan radikal bebas dan memperlambat penuaan, menyehatkan sistem pencernaan, menenangkan pikiran, mengurangi stres, dan meningkatkan kualitas tidur. Dengan sederet manfaat ini, sahabat bisa memahami mengapa teh hijau bukan sekadar minuman harian, tetapi teman kesehatan jangka panjang bagi lansia. Tidak hanya membantu membakar lemak, tetapi juga mendukung seluruh sistem tubuh agar tetap optimal, sehingga kualitas hidup meningkat. Di bab berikutnya, kita akan membahas pandangan dokter dan pakar kesehatan tentang konsumsi teh hijau untuk lansia. Bagaimana saran medis terkait dosis, waktu minum, dan efek samping yang perlu diperhatikan. Sahabat akan mendapatkan informasi ilmiah yang valid agar minum teh hijau bisa aman dan maksimal manfaatnya. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah kita memahami kandungan dan manfaat teh hijau, baik dari sisi pembakaran lemak maupun kesehatan tubuh secara keseluruhan, sekarang saatnya kita mendengar apa kata dokter dan pakar kesehatan mengenai konsumsi teh hijau bagi lansia. Ini penting karena meskipun teh hijau alami, penggunaannya tetap perlu disesuaikan dengan kondisi tubuh dan usia, agar manfaatnya maksimal dan risiko efek samping bisa diminimalkan. Menurut Dr. Haruto Tanaka, seorang pakar gizi lansia dari Jepang, teh hijau adalah salah satu minuman paling aman dan bermanfaat bagi lansia jika dikonsumsi secara rutin tetapi tidak berlebihan. Dr. Tanaka menjelaskan bahwa kandungan EGCG, katekin, dan L-theanine dalam teh hijau terbukti dapat mendukung metabolisme, meningkatkan energi, serta membantu menjaga kesehatan jantung. Namun, dosis yang tepat adalah kunci utama. Biasanya, dokter menyarankan lansia untuk minum 1 hingga 3 cangkir teh hijau per hari. Tidak lebih dari itu, karena konsumsi berlebihan bisa menimbulkan beberapa efek samping ringan, seperti gangguan tidur, iritasi lambung, atau denyut jantung sedikit meningkat akibat kafein. Jadi, secangkir di pagi hari dan secangkir di sore hari sudah cukup untuk mendapatkan manfaat optimal. Dr. Ayumi Nakamura, seorang ahli nutrisi lansia di Tokyo, menambahkan bahwa teh hijau sebaiknya tidak diminum dalam keadaan perut kosong. Kandungan asam dalam teh hijau bisa menyebabkan iritasi lambung jika diminum tanpa makanan. Cara terbaik adalah meminumnya setelah sarapan atau camilan ringan, sehingga tubuh lansia tetap nyaman, lambung terlindungi, dan metabolisme lemak tetap terstimulasi. Sahabat juga mungkin bertanya tentang kombinasi teh hijau dengan obat-obatan. Dokter biasanya memperingatkan agar lansia yang rutin mengonsumsi obat darah tinggi atau obat diabetes tetap berkonsultasi sebelum menambahkan teh hijau ke dalam pola harian. Mengapa? Karena kandungan teh hijau dapat sedikit memengaruhi metabolisme obat tertentu, misalnya meningkatkan efek antioksidan atau menurunkan kadar gula darah secara bersamaan dengan obat. Dengan pengawasan medis, kombinasi ini justru bisa lebih efektif tanpa menimbulkan risiko. Selain itu, menurut penelitian yang diterbitkan di jurnal Nutrition Metabolis, konsumsi teh hijau secara rutin bagi lansia dapat menurunkan kadar kolesterol LDL hingga 5-10 dalam beberapa minggu, serta membantu meningkatkan kolesterol HDL. Ini berarti, selain membakar lemak, teh hijau juga secara ilmiah terbukti menyehatkan jantung, menjaga elastisitas pembuluh darah, dan menurunkan risiko penyakit kardiovaskular yang sering menjadi perhatian utama bagi lansia. Dr. Keiko Saito, seorang dokter geriatrik, menjelaskan lebih lanjut mengenai efek antioksidan dalam teh hijau. Ia mengatakan bahwa lansia cenderung mengalami stres oksidatif lebih tinggi karena usia, polusi, dan pola makan. Radikal bebas dapat merusak sel, memicu penuaan dini, dan meningkatkan risiko penyakit kronis. Antioksidan dalam teh hijau, terutama EGCG dan katekin, mampu melawan radikal bebas, mendukung regenerasi sel, dan menjaga tubuh tetap sehat. Ini menjadi salah satu alasan mengapa lansia yang rutin minum teh hijau memiliki energi lebih baik dan kondisi tubuh lebih stabil. Selain manfaat internal, dokter juga menyoroti manfaat psikologis dan mental. Kandungan L-theanine dalam teh hijau membantu menenangkan sistem saraf, meningkatkan fokus, dan mengurangi kecemasan. Bagi lansia, tekanan psikologis bisa memengaruhi kualitas tidur, metabolisme, dan nafsu makan. Secangkir teh hijau hangat di pagi atau sore hari tidak hanya memberi manfaat fisik, tetapi juga menenangkan pikiran dan membantu relaksasi. Sahabat, dokter juga menekankan pentingnya kualitas teh hijau. Teh hijau yang diproses dengan baik dan bebas dari pewarna
atau pemanis buatan memberikan manfaat maksimal. Teh hijau organik dengan daun utuh biasanya mengandung kadar EGCG lebih tinggi dibandingkan teh instan kemasan yang banyak mengandung gula. Jadi, untuk lansia yang ingin hasil optimal, pilihlah teh hijau asli yang diseduh dengan air hangat, bukan air mendidih yang terlalu panas karena bisa merusak kandungan aktif di daun teh. Selain itu, para dokter merekomendasikan untuk mengombinasikan teh hijau dengan gaya hidup sehat. Misalnya, rutin berjalan kaki 15-30 menit setiap hari, mengonsumsi makanan kaya serat, serta menjaga hidrasi tubuh dengan air putih. Teh hijau tidak bekerja sendirian, tetapi hasil terbaik akan muncul bila dikombinasikan dengan pola hidup sehat. Beberapa testimoni dari lansia juga menunjukkan hasil yang menggembirakan. Misalnya, Ibu Mariko, 72 tahun, yang rutin minum teh hijau 2 kali sehari merasakan energi lebih stabil, berat badan terkontrol, serta tidur lebih nyenyak. Pak Hiroshi, 68 tahun, mengaku tekanan darahnya lebih stabil dan kolesterolnya menurun setelah rutin mengonsumsi teh hijau selama beberapa bulan. Cerita nyata ini sejalan dengan penelitian medis yang membuktikan khasiat teh hijau bagi kesehatan lansia. Selain itu, dokter juga mengingatkan tentang kontraindikasi ringan. Lansia yang menderita gangguan lambung kronis atau gangguan irama jantung sebaiknya memulai dengan dosis kecil, misalnya setengah cangkir sehari, kemudian meningkat secara bertahap sesuai toleransi tubuh. Konsultasi dengan dokter tetap dianjurkan untuk memastikan konsumsi teh hijau aman dan efektif. Sahabat, dari semua pandangan dokter dan pakar kesehatan, jelas terlihat bahwa teh hijau aman, alami, dan bermanfaat bagi lansia jika dikonsumsi dengan bijak. Manfaatnya meliputi membantu membakar lemak, menstabilkan metabolisme, menjaga jantung dan pembuluh darah, mendukung sistem imun, serta menenangkan pikiran. Semua manfaat ini mendukung lansia tetap sehat, bugar, dan energik dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Di bab berikutnya, kita akan membahas testimoni nyata dan pengalaman lansia yang sudah merasakan khasiat teh hijau. Sahabat akan melihat bagaimana pengalaman mereka bisa menjadi inspirasi dan motivasi untuk rutin mengonsumsi teh hijau, serta bagaimana perubahan kecil dapat berdampak besar pada kesehatan lansia. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah kita memahami kandungan teh hijau, manfaatnya, serta pandangan dokter, kini saatnya kita mendengar kisah nyata para lansia yang sudah merasakan khasiat teh hijau dalam kehidupan sehari-hari. Testimoni ini bukan sekadar cerita, tetapi bukti nyata bahwa teh hijau dapat menjadi sahabat setia dalam menjaga kesehatan tubuh lansia. Salah satu cerita datang dari Ibu Mariko, seorang lansia berusia 72 tahun dari Kyoto, Jepang. Ibu Mariko menceritakan pengalamannya sebelum rutin mengonsumsi teh hijau. Tubuh terasa cepat lelah, perut mudah kembung, dan berat badan cenderung naik meski pola makan sudah dijaga. Setelah rutin minum 2 cangkir teh hijau sehari, ia mulai merasakan perubahan signifikan. Energinya lebih stabil sepanjang hari, pencernaan lebih lancar, dan berat badan mulai menurun perlahan. Ibu Mariko menekankan bahwa teh hijau membantunya tetap aktif, ringan bergerak, dan lebih percaya diri dalam menjalani aktivitas harian. Tidak hanya itu, ada Pak Hiroshi, lansia 68 tahun yang tinggal di Tokyo. Sebelum rutin minum teh hijau, tekanan darah Pak Hiroshi sering naik turun dan kolesterolnya tinggi. Dokternya menyarankan untuk mengombinasikan pola makan sehat, olahraga ringan, dan minum teh hijau. Dalam beberapa bulan, tekanan darah Pak Hiroshi lebih stabil, kadar kolesterol menurun, dan ia merasa tubuh lebih segar. Pak Hiroshi menyebut teh hijau sebagai teman sehat yang membantu menjaga keseimbangan tubuh tanpa efek samping yang berarti. Sahabat, testimoni lainnya datang dari Ibu Keiko, lansia 75 tahun di Osaka, yang menderita gangguan tidur ringan akibat stres. Ibu Keiko mencoba rutin minum teh hijau hangat di sore hari. Setelah beberapa minggu, ia merasakan kualitas tidurnya membaik, stres berkurang, dan suasana hati lebih stabil. Selain itu, energi di pagi hari meningkat, sehingga ia lebih semangat melakukan kegiatan ringan seperti berkebun, berjalan kaki, atau memasak. Menurut Ibu Keiko, teh hijau tidak hanya menyehatkan fisik, tetapi juga membantu menjaga kesehatan mental dan emosional. Ada pula Pak Taro, lansia 70 tahun yang rutin minum teh hijau setiap hari bersama istrinya. Ia bercerita bahwa berat badannya perlahan menurun, perut terasa lebih ringan, dan aktivitas fisik terasa lebih mudah dilakukan. Yang menarik, Pak Taro juga menyebut bahwa rutin minum teh hijau membuatnya lebih konsisten menjaga pola hidup sehat, seperti makan lebih seimbang dan berolahraga ringan. Ini menunjukkan bahwa teh hijau tidak hanya bekerja secara fisik, tetapi juga memotivasi lansia untuk lebih peduli terhadap kesehatan mereka. Selain kisah di Jepang, pengalaman serupa juga terjadi di Indonesia.
Ibu Siti, lansia 68 tahun, rutin meminum teh hijau setiap pagi. Ia merasakan perbedaan signifikan dalam hal pencernaan. Seringkali sebelumnya perut terasa kembung setelah makan, kini terasa lebih ringan dan nyaman. Energi harian meningkat, sehingga Ibu Siti lebih semangat melakukan aktivitas rumah tangga, jalan-jalan santai di taman, dan mengikuti kegiatan komunitas lansia di sekitarnya. Ia menekankan bahwa minum teh hijau membuat tubuh terasa lebih segar tanpa efek samping apapun. Sahabat, banyak lansia lainnya yang merasakan manfaat serupa. Misalnya, penurunan berat badan secara perlahan, stabilnya tekanan darah, peningkatan metabolisme energi, hingga kesehatan mental yang lebih baik. Semua pengalaman ini menunjukkan bahwa teh hijau bukan hanya minuman sehari-hari, tetapi juga bagian dari gaya hidup sehat yang bisa mendukung kualitas hidup lansia. Yang menarik lagi, beberapa lansia menyebut bahwa teh hijau memberikan efek sosial positif. Minum teh hijau sering menjadi momen santai bersama keluarga atau teman. Aktivitas ini membantu menjaga interaksi sosial, yang penting bagi kesehatan mental lansia. Dalam konteks lansia, kesehatan tidak hanya soal fisik, tetapi juga kebahagiaan dan rasa nyaman dalam kehidupan sehari-hari. Teh hijau membantu menciptakan momen itu. Sahabat, testimoni ini juga didukung oleh penelitian ilmiah. Studi menunjukkan bahwa lansia yang rutin mengonsumsi teh hijau memiliki metabolisme lebih baik, fungsi otak lebih optimal, dan risiko penyakit kronis lebih rendah dibandingkan lansia yang jarang mengonsumsi teh hijau. Dengan kata lain, kisah nyata yang kita dengar sejalan dengan hasil penelitian medis modern. Selain efek fisik, lansia juga merasakan perasaan lebih tenang dan nyaman setelah minum teh hijau. Kandungan L-theanine dan kafein ringan bekerja bersama untuk memberikan energi yang lembut tanpa membuat gelisah. Ini berbeda dengan minuman berkafein tinggi seperti kopi yang bisa menimbulkan detak jantung cepat atau sulit tidur. Teh hijau memberikan energi stabil, ketenangan pikiran, dan mood yang lebih baik sepanjang hari. Sahabat, testimoni ini menunjukkan satu hal penting. Konsistensi adalah kunci. Manfaat teh hijau tidak instan, tetapi perlahan muncul seiring waktu. Lansia yang minum secara rutin 1-2 cangkir per hari, menjaga pola makan, dan tetap aktif secara fisik akan merasakan manfaat lebih optimal. Tubuh menjadi lebih ringan, energi lebih stabil, dan kesehatan organ vital tetap terjaga. Cerita-cerita nyata ini juga mengingatkan kita bahwa teh hijau bukan obat ajaib, tetapi sahabat kesehatan yang mendukung tubuh lansia secara alami. Dari pembakaran lemak, penurunan kolesterol, stabilisasi gula darah, hingga peningkatan fungsi otak dan kesehatan mental, teh hijau memberikan efek menyeluruh yang mendukung kualitas hidup. Di bab berikutnya, kita akan membahas cara konsumsi teh hijau yang tepat untuk lansia, mulai dari penyeduhan, dosis, waktu minum, hingga tips praktis agar manfaatnya maksimal. Dengan panduan ini, sahabat akan dapat menikmati teh hijau dengan cara yang aman, nyaman, dan efektif. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah kita mendengar banyak testimoni dan bukti ilmiah tentang manfaat teh hijau, kini saatnya membahas cara konsumsi yang tepat. Cara minum yang benar sangat penting agar kandungan aktif dalam teh hijau, seperti EGCG, katekin, L-theanine, dan kafein ringan, bekerja optimal untuk tubuh lansia. Dengan panduan yang tepat, sahabat bisa mendapatkan manfaat maksimal sambil tetap aman bagi lambung, jantung, dan metabolisme. Pertama-tama, mari kita bahas dosis yang disarankan. Para dokter dan pakar gizi merekomendasikan lansia minum 1 hingga 3 cangkir teh hijau per hari. Tidak perlu berlebihan, karena konsumsi berlebih bisa menimbulkan efek samping ringan, seperti gangguan tidur, iritasi lambung, atau denyut jantung meningkat. Secangkir di pagi hari dan secangkir di sore hari sudah cukup untuk mendukung metabolisme, pembakaran lemak, serta menjaga kesehatan jantung dan otak. Sahabat, waktu minum juga sangat menentukan efektivitas teh hijau. Minum di pagi hari setelah sarapan membantu tubuh memulai metabolisme dengan optimal, membakar lemak dari energi yang diperoleh makanan, dan memberikan dorongan energi yang stabil. Minum di sore hari, sekitar 2-3 jam setelah makan siang, dapat membantu menjaga energi tetap stabil hingga malam, sekaligus memberikan efek menenangkan berkat L-theanine. Hindari minum teh hijau terlalu malam agar tidur tetap nyenyak dan kualitas istirahat tidak terganggu. Selanjutnya, kita bahas cara menyeduh yang benar. Air yang digunakan sebaiknya hangat, tidak mendidih terlalu keras. Suhu ideal sekitar 70-80 C. Mengapa tidak terlalu panas? Karena suhu tinggi dapat merusak EGCG dan L-theanine, sehingga manfaat teh hijau berkurang. Cara menyeduh yang baik adalah
Masukkan 1-2 sendok teh daun teh hijau ke dalam cangkir atau teko. Tuangkan air hangat bersuhu 70-80 C. Rendam selama 2-3 menit. Jangan terlalu lama agar rasa tidak pahit. Saring dan nikmati hangat. Sahabat, penting juga untuk tidak menambahkan gula atau pemanis berlebihan. Teh hijau bekerja optimal saat diminum murni. Penambahan gula dapat mengurangi efektivitas pembakaran lemak dan meningkatkan kadar gula darah, yang tentu kurang ideal bagi lansia. Jika ingin menambah rasa, gunakan sedikit madu alami atau perasan lemon. Ini tetap menjaga manfaat antioksidan dan metabolisme tubuh. Bagi lansia dengan lambung sensitif, ada beberapa tips tambahan. Minum teh hijau setelah makan ringan, seperti roti gandum, buah, atau yogur. Hindari minum dalam keadaan perut kosong, karena kandungan asam dalam teh bisa menimbulkan iritasi. Jika terasa mulas atau nyeri lambung, kurangi jumlah cangkir atau rendam daun lebih lama agar rasa pahit berkurang. Selain itu, konsistensi sangat penting. Efek pembakaran lemak dan kesehatan jangka panjang tidak instan, tetapi muncul secara bertahap. Lansia yang rutin minum teh hijau 1-2 cangkir sehari selama beberapa minggu hingga bulan akan mulai merasakan tubuh lebih ringan, energi meningkat, dan kualitas tidur lebih baik. Kesabaran dan rutin adalah kunci. Sahabat juga bisa mengombinasikan teh hijau dengan aktivitas ringan. Misalnya, berjalan kaki 15-30 menit setelah minum teh hijau pagi hari membantu metabolisme lebih aktif dan mendukung pembakaran lemak. Kombinasi ini aman bagi lansia dan memberikan efek sinergis. Teh hijau meningkatkan metabolisme dari dalam, sementara aktivitas fisik membakar kalori dan menjaga kesehatan jantung. Selain cara konsumsi harian, penting juga memperhatikan kualitas teh hijau. Pilih teh hijau yang organik, bebas pewarna atau pemanis tambahan, serta diproses dengan baik. Teh hijau daun utuh biasanya mengandung EGCG lebih tinggi dibandingkan teh instan kemasan. Dengan kualitas yang baik, sahabat mendapatkan manfaat maksimal, baik untuk metabolisme, jantung, tulang, otak, maupun pencernaan. Sahabat, ada juga tips tambahan untuk lansia yang ingin menikmati teh hijau lebih menyenangkan. Minum bersama keluarga atau teman untuk menciptakan momen sosial yang menenangkan. Gunakan teko kaca atau cangkir cantik agar suasana lebih hangat dan menyenangkan. Variasikan rasa dengan menambahkan sedikit daun mint atau perasan jeruk nipis. Ini tetap menjaga kandungan aktif sambil memberikan variasi rasa. Selain itu, penting dicatat bahwa teh hijau bisa dikombinasikan dengan pola makan sehat. Misalnya, konsumsi sayur dan buah segar, protein sehat, dan biji-bijian. Teh hijau akan bekerja optimal ketika tubuh mendapatkan nutrisi lengkap. Hasilnya, lansia merasakan energi lebih stabil, metabolisme lancar, dan organ vital tetap sehat. Sahabat, dengan memperhatikan dosis, waktu minum, cara menyeduh, kualitas teh, dan pola hidup sehat, teh hijau menjadi sahabat setia bagi lansia. Ia mendukung metabolisme, membakar lemak, menyehatkan jantung, menjaga fungsi otak, serta membantu tidur dan pikiran tetap tenang. Semua manfaat ini terjadi secara alami, aman, dan berkelanjutan. Di bab berikutnya, kita akan membahas perhatian dan pantangan dalam konsumsi teh hijau bagi lansia, termasuk kondisi medis tertentu, efek samping ringan, dan tips untuk tetap aman. Informasi ini penting agar sahabat bisa menikmati teh hijau dengan nyaman dan optimal. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah kita membahas manfaat, testimoni, serta cara konsumsi teh hijau, penting juga untuk mengetahui perhatian dan pantangan yang perlu diperhatikan agar minum teh hijau tetap aman bagi lansia. Walaupun teh hijau alami dan bermanfaat, beberapa kondisi khusus memerlukan kewaspadaan agar tubuh tidak mengalami efek samping atau interaksi yang tidak diinginkan. Pertama, sahabat perlu memperhatikan kondisi lambung. Lansia yang memiliki riwayat MAG, gastritis, atau refluks asam lambung sebaiknya tidak minum teh hijau saat perut kosong. Kandungan asam dan kafein ringan dalam teh bisa memicu iritasi lambung atau rasa mulas. Cara aman adalah minum teh hijau setelah makan, misalnya setelah sarapan ringan atau camilan. Dengan begitu, lambung terlindungi dan manfaat teh hijau tetap optimal. Kedua, interaksi dengan obat-obatan perlu diperhatikan. Lansia yang rutin mengonsumsi obat darah tinggi, obat diabetes, atau obat pengencer darah sebaiknya berkonsultasi dengan dokter sebelum menambahkan teh hijau dalam pola harian. Mengapa? Karena kandungan teh hijau, terutama EGCG, dapat memengaruhi metabolisme obat tertentu. Contohnya, EGCG bisa menurunkan kadar gula darah secara ringan,
sehingga lansia yang sudah menggunakan obat diabetes perlu memonitor gula darah agar tidak turun berlebihan. Katekin dalam teh hijau dapat memengaruhi pengencer darah, sehingga dosis obat mungkin perlu disesuaikan. Sahabat juga perlu memperhatikan dosis kafein. Meskipun kandungan kafein dalam teh hijau lebih ringan dibanding kopi, beberapa lansia yang sensitif terhadap kafein bisa mengalami detak jantung lebih cepat, gelisah, atau sulit tidur jika minum lebih dari 3 cangkir sehari, terutama di sore atau malam hari. Jadi, konsumsi maksimal 2-3 cangkir sehari sudah aman bagi sebagian besar lansia. Selain itu, ada kondisi khusus yang perlu perhatian ekstra. Gangguan irama jantung, lansia dengan aritmia sebaiknya memulai dengan dosis kecil, misalnya setengah cangkir per hari, untuk melihat toleransi tubuh. Gangguan ginjal, teh hijau memiliki efek diuretik ringan. Lansia dengan fungsi ginjal menurun sebaiknya minum teh hijau secara moderat dan tetap menjaga asupan cairan. Osteoporosis atau masalah tulang, konsumsi teh hijau berlebihan dalam bentuk ekstrak sangat pekat bisa sedikit mengurangi penyerapan zat besi dan kalsium, jadi konsumsi moderat tetap dianjurkan. Sahabat, efek samping ringan teh hijau biasanya muncul bila konsumsi berlebihan atau cara minum kurang tepat. Beberapa gejala yang mungkin terjadi meliputi rasa mulas atau perut tidak nyaman, detak jantung meningkat atau sedikit gelisah, sulit tidur jika diminum terlalu malam, nyeri kepala ringan akibat kafein. Namun, semua gejala ini dapat dihindari dengan mengikuti panduan dosis, waktu minum, dan cara penyeduhan yang tepat. Misalnya, menggunakan air hangat 70-80 C, rendam daun teh 2-3 menit, dan konsumsi secukupnya 1-2 cangkir sehari. Selain itu, sahabat perlu memahami pantangan tertentu. Hindari menambahkan gula berlebihan atau pemanis buatan karena bisa menurunkan efektivitas teh hijau, terutama dalam hal pembakaran lemak dan stabilisasi gula darah. Hindari konsumsi teh hijau bersamaan dengan obat tertentu tanpa konsultasi dokter. Jangan minum teh hijau saat perut benar-benar kosong, terutama bagi lansia dengan lambung sensitif. Sahabat, ada pula beberapa tips tambahan agar konsumsi teh hijau tetap aman dan nyaman. Variasikan waktu minum, misalnya, 1 cangkir pagi hari setelah sarapan, 1 cangkir sore hari setelah camilan ringan. Perhatikan kualitas teh, pilih teh hijau organik, bebas pewarna, tanpa pemanis tambahan. Teh daun utuh lebih baik dibandingkan teh instan kemasan. Perhatikan gejala tubuh, jika muncul rasa tidak nyaman, kurangi jumlah cangkir atau rendam lebih lama untuk mengurangi kepahitan. Kombinasikan dengan gaya hidup sehat, aktivitas ringan, pola makan seimbang, dan hidrasi yang cukup akan membuat manfaat teh hijau lebih optimal. Sahabat, yang perlu diingat adalah teh hijau bukan obat ajaib. Meski kaya manfaat, teh hijau bekerja secara alami dan perlahan. Penting untuk mengombinasikannya dengan pola hidup sehat, aktivitas fisik ringan, serta perhatian terhadap kondisi medis khusus. Dengan cara ini, lansia bisa menikmati manfaat teh hijau secara maksimal tanpa efek samping yang mengganggu. Para dokter menekankan bahwa teh hijau sebaiknya menjadi bagian dari gaya hidup sehat, bukan pengganti obat atau terapi medis. Teh hijau mendukung metabolisme, kesehatan jantung, sistem imun, pembakaran lemak, dan kesehatan mental. Namun tetap penting untuk melakukan pemeriksaan rutin, menjaga pola makan seimbang, dan berolahraga ringan. Sahabat, dengan memahami perhatian dan pantangan ini, kita bisa mengonsumsi teh hijau dengan aman, nyaman, dan efektif. Tidak hanya untuk membakar lemak, tetapi juga untuk menjaga kesehatan tubuh secara menyeluruh, mulai dari metabolisme, jantung, otak, tulang, hingga kualitas tidur dan kesejahteraan mental. Di bab berikutnya, kita akan membahas kesimpulan dan rangkuman lengkap dari seluruh manfaat teh hijau bagi lansia. Bab terakhir ini akan menegaskan kembali bagaimana teh hijau bisa menjadi sahabat setia kesehatan, panduan praktis konsumsinya, dan motivasi bagi sahabat untuk rutin mengonsumsi teh hijau demi kualitas hidup yang lebih baik. Sahabat channel Lansia Sehat, kita telah menempuh perjalanan panjang, mulai dari memahami kandungan teh hijau, manfaat pembakaran lemak, hingga pandangan dokter, testimoni lansia, cara konsumsi, serta perhatian dan pantangan. Kini saatnya kita merangkum seluruh informasi agar sahabat bisa mendapatkan gambaran utuh tentang mengapa teh hijau sangat bermanfaat bagi lansia dan bagaimana memanfaatkannya secara maksimal. Pertama-tama, mari kita ingat kembali kandungan aktif dalam teh hijau yang menjadi sumber manfaatnya. Teh hijau kaya akan EGCG, epigallocatechin gallate, antioksidan kuat yang membantu membakar lemak, menstabilkan metabolisme, dan melawan radikal bebas. Katekin mendukung penurunan kolesterol jahat, LDL, meningkatkan kolesterol baik,
HDL, serta menjaga elastisitas pembuluh darah. L-theanin, asam amino yang menenangkan pikiran, meningkatkan fokus, dan mendukung tidur berkualitas. Kafein ringan memberikan dorongan energi tanpa efek samping yang kuat seperti kopi, membantu metabolisme tetap aktif. Vitamin dan mineral seperti magnesium, mangan, dan vitamin C yang mendukung kesehatan tulang, pencernaan, dan sistem imun. Sahabat, kandungan-kandungan ini bekerja secara sinergis, bukan hanya untuk membakar lemak, tetapi juga untuk menjaga kesehatan tubuh lansia secara menyeluruh. Dari jantung hingga otak, dari metabolisme hingga pencernaan, teh hijau memberikan efek positif yang terasa secara bertahap dan alami. Kedua, mari kita rangkum manfaat utama teh hijau bagi lansia yang telah kita bahas. Membantu membakar lemak dan menurunkan berat badan secara alami. Menjaga kesehatan jantung dengan menstabilkan kolesterol dan tekanan darah. Menyehatkan fungsi otak dan membantu mencegah gangguan kognitif. Meningkatkan daya tahan tubuh dan mendukung sistem imun. Menyehatkan pencernaan, memperlancar metabolisme, dan membantu detoksifikasi tubuh. Mendukung kesehatan tulang dan sendi, serta memperlambat penuaan sel. Menenangkan pikiran dan mengurangi stres. Meningkatkan kualitas tidur. Sahabat, manfaat ini tidak muncul secara instan, tetapi akan terasa perlahan seiring konsumsi rutin 1-2 cangkir per hari, dikombinasikan dengan pola hidup sehat, aktivitas fisik ringan, dan asupan nutrisi yang seimbang. Inilah kunci agar teh hijau menjadi sahabat setia kesehatan lansia. Selain manfaat fisik, teh hijau juga memiliki manfaat psikologis dan sosial. Rutin minum teh hijau menjadi momen relaksasi, mengurangi stres, dan menciptakan kesempatan untuk interaksi sosial dengan keluarga atau teman. Ini sangat penting bagi lansia, karena kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Sahabat, kita juga telah belajar panduan konsumsi teh hijau yang tepat. Dosis 1-3 cangkir per hari, disesuaikan dengan kondisi tubuh. Waktu minum, pagi setelah sarapan, dan sore setelah camilan ringan. Hindari minum malam hari agar tidur tetap nyenyak. Penyeduhan, gunakan air hangat 70-80 C, rendam 2-3 menit agar EGCG dan L-theanine tetap optimal. Kualitas teh, pilih teh hijau organik, daun utuh, bebas pewarna dan pemanis buatan. Kombinasi gaya hidup sehat, olahraga ringan, pola makan seimbang, dan hidrasi cukup. Di sisi lain, sahabat juga telah memahami perhatian dan pantangan agar teh hijau tetap aman bagi lansia. Konsultasikan dengan dokter jika rutin mengonsumsi obat darah tinggi, obat diabetes, atau obat pengencer darah. Hindari minum saat perut kosong, terutama bagi lansia dengan lambung sensitif. Pantau efek samping ringan seperti mulas, gelisah, atau detak jantung meningkat. Jangan mengandalkan teh hijau sebagai pengganti obat medis. Jadikan sebagai pendukung gaya hidup sehat. Sahabat channel Lansia Sehat, dari seluruh informasi ini jelas bahwa teh hijau bukan sekadar minuman harian, tetapi teman kesehatan yang mendukung tubuh lansia secara menyeluruh. Khasiatnya terlihat pada tubuh yang lebih ringan, energi yang stabil, metabolisme yang lancar, kesehatan jantung dan otak yang terjaga, hingga pikiran yang lebih tenang dan kualitas tidur lebih baik. Semua ini membantu lansia tetap aktif, produktif, dan merasa bahagia. Yang paling penting, sahabat harus memahami bahwa konsistensi dan kesabaran adalah kunci. Manfaat teh hijau muncul perlahan, dan akan terasa lebih optimal jika dikombinasikan dengan gaya hidup sehat. Tidak ada jalan instan, tetapi setiap cangkir teh hijau adalah investasi kesehatan jangka panjang bagi tubuh lansia. Di akhir bab ini, saya ingin sahabat merenungkan satu hal. Kesehatan adalah anugerah, dan langkah-langkah kecil seperti rutin minum teh hijau dapat membuat perbedaan besar dalam kualitas hidup. Dengan mengikuti panduan, memperhatikan dosis, dan tetap aktif, sahabat bisa merasakan manfaat luar biasa dari teh hijau, mulai dari pembakaran lemak hingga kesehatan mental, dan menikmati hari-hari dengan lebih bugar dan bahagia. Mari jadikan teh hijau sebagai sahabat harian, bukan hanya untuk menurunkan berat badan, tetapi untuk menjaga tubuh tetap sehat, pikiran tetap segar, dan hati tetap tenang. Sahabat channel Lansia Sehat, perjalanan kita bersama teh hijau baru saja mencapai puncaknya, tetapi manfaatnya akan terus hadir dalam setiap cangkir yang sahabat nikmati setiap hari. Dengan begitu, seluruh bab dalam seri ini membentuk alur narasi utuh, dari pengenalan, kandungan, manfaat spesifik, pandangan dokter, testimoni nyata, cara konsumsi, perhatian, hingga kesimpulan menyeluruh. Sahabat telah mendapatkan panduan lengkap untuk menjadikan teh hijau sebagai teman kesehatan sejati bagi lansia. Sahabat channel Lansia Sehat,
Terima kasih telah menemani saya sampai akhir seri tentang manfaat teh hijau bagi lansia. Semoga informasi mulai dari kandungan teh hijau, manfaat kesehatan, pandangan dokter, testimoni nyata lansia, hingga cara konsumsi yang tepat bisa menjadi panduan sahabat dalam menjaga tubuh tetap sehat, bugar, dan energi. Ingat, kesehatan bukan tentang usia, tetapi tentang perhatian dan konsistensi. Setiap cangkir teh hijau yang sahabat nikmati, bila dikombinasikan dengan pola hidup sehat, olahraga ringan, dan pola makan seimbang, akan memberikan manfaat nyata bagi tubuh, pikiran, dan suasana hati. Dari pembakaran lemak, metabolisme lebih lancar, jantung sehat, hingga pikiran tenang dan tidur berkualitas, semuanya bisa dirasakan secara perlahan namun pasti. Saya juga ingin mengingatkan sahabat untuk selalu memperhatikan kondisi tubuh sendiri, konsultasi dengan dokter bila ada kondisi medis khusus, dan jangan lupa untuk menikmati prosesnya. Teh hijau adalah sahabat alami, bukan obat instan. Dengan kesabaran dan kebiasaan rutin, tubuh lansia tetap bugar, energi lebih stabil, dan hari-hari terasa lebih menyenangkan. Jika sahabat merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan share video ini kepada teman atau keluarga yang juga ingin hidup sehat di usia lanjut. Subscribe agar sahabat tidak ketinggalan informasi kesehatan terbaru khusus lansia. Tinggalkan komentar di bawah. Bagikan pengalaman sahabat dalam rutin mengonsumsi teh hijau atau pertanyaan seputar kesehatan lansia. Kami senang mendengar cerita sahabat. Terakhir, sahabat channel Lansia Sehat, mari kita jaga tubuh dan pikiran tetap sehat. Nikmati momen setiap hari dengan penuh energi, dan jadikan teh hijau sebagai teman setia dalam perjalanan hidup sehat. Saya doakan sahabat selalu dalam kondisi sehat, bugar, dan bahagia. Sampai jumpa di video berikutnya. Sahabat, tetap semangat, tetap sehat, dan tetap bahagia.